Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Mari kita lanjutkan dari pengertian hak asasi manusia kepada materi selanjutnya, yaitu perjuangan menegakkan HAM di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sudah berlangsung lama, yakni sejak zaman feodal kolonial Belanda, pendudukan Jepang, demokrasi terpimpin, dan masa Orde Baru. Peristiwa tahun 1965 atau PKI dulu, di mana ribuan, mungkin jutaan orang dieksekusi dengan hukuman mati atau dibuang ke pulau buru tanpa suatu proses pengadilan. Peristiwa di Lampung, lanjut juga peristiwa di Tanjung Priok, juga Santa Cruz, dan yang terakhir peristiwa kerusuhan Mei 1998, mungkin kalian belum lahir, peristiwa Trisakti dan Semanggi pada saat itu. Masih ada 1001 macam peristiwa dan kasus lain. Mungkin kalian bisa mendatanya, mencari di internet atau sumber yang lain. Kita melihat bagaimana hak asasi orang untuk mengeluarkan pendapat, untuk berdemonstrasi, untuk berpolitik, bahkan untuk tinggal dan hidup, ini banyak dilanggar. Yang paling menderita dan tidak berdaya ialah orang-orang miskin atau rakyat jelata dan kaum perempuan serta anak-anak. Pelanggaran HAM terhadap kaum miskin. Kata miskin biasanya diartikan dalam hal ekonomi, yaitu orang yang kekurangan untuk sandang, pangan, dan papan. Kata miskin ini juga mencakup ketiadaan hak dalam berpartisipasi keputusan politik, terancam hidupnya, terbelenggu kebebasannya untuk bersuara, dan lain-lain. Ini masuk juga dalam ranah kata miskin, jadi bukan hanya sandang, pangan, dan papan saja. Kaum miskin adalah mereka yang menerima tindakan ketidakadilan. Maka ada perkataan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini kepada orang miskin sangat tajam. Mereka setiap saat dapat diperlakukan semena-mena oleh berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah hingga sesama atau orang lain. Mereka tidak bisa membela kepentingannya karena sarana kesejahteraan sosial dan hukum masih sangat kurang memadai. Jadi karena nggak punya uang, maka kesulitan di dalam hukuman, pasti kalah. Kebanyakan seperti itu. Pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan. Kaum perempuan kurang mendapat tempat dan peran di lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif dan legislatif. Legislatif ya, bukan latih, itu salah. Nah, namun sekarang ini untuk partai misalnya mengajukan calon anggotanya, biasanya paling tidak berapa persen itu perempuan harus. Ini ada perhatian sekarang sudah mulai. Diskriminasi atau perbedaan undang-undang atau peraturan terhadap perempuan, lebih-lebih di perusahaan-perusahaan. Misalnya gaji perempuan lebih rendah walau kerjaannya sama. Wanita karir harus kerja rangkap, baik di tempat kerja dan di rumah. Perempuan sering dijadikan sebagai sumber devisa, misalnya TKW, tenaga kerja wanita. Ini tanpa perlindungan hukum. Sekarang mulai ada perjuangan, mudah-mudahan berhasil. Perempuan dan anak-anak sering diperdagangkan dan dijadikan wanita penghibur atau pelacur.
Sebab terdalam terjadinya pelanggaran HAM ini adalah struktur dan sistem politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dulu pernah diciptakan oleh kaum penguasa dan kaum yang kaya raya. Ini menjadi sebab dari segala ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kebanyakan rakyat kecil. Sikap Yesus terhadap kaum lemah. Dalam kitab suci Perjanjian Baru tertulis bahwa pewartaan, sikap, dan tindakan Yesus selalu berpihak pada kaum yang miskin. Yesus mengajak orang-orang kecil untuk mengatasi kekurangan dan kemiskinannya dengan kerelaan untuk saling membagi dan memberi. Mereka harus saling solider antara satu sama yang lain. Terhadap wanita, Yesus menampilkan sikap yang amat terbuka, tidak mendiskriminasi. Yesus berani berdiri pada pihak yang kurang beruntung. Pendosa, orang miskin, wanita, orang sakit, dan tersingkir, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dengan semangat kasihnya yang tanpa pamrih, Yesus rela membela mereka yang tidak mempunyai pembela. Usaha pemerintah menegakkan HAM. Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang HAM. Keputusan Presiden tentang Komnas HAM. Sekarang Komnas HAM ada. Ini yang seringkali mencoba membela HAM. TAP MPR tentang HAM. Undang-undang Republik Indonesia tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang RI tentang pengadilan HAM. Ini usaha pemerintah agar HAM lebih ditegakkan. Bagaimana dengan upaya gereja? Sepanjang sejarahnya, gereja dengan berbagai cara telah memperjuangkan nasib orang-orang miskin, walaupun tidak selalu tepat dalam cara dan waktunya. Ensiklik para paus merupakan acuan pertama bagi ajaran sosial gereja untuk memperjuangkan kaum miskin. KWI, Komisi Wali Gereja Indonesia, dan hampir semua keuskupan telah membentuk lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dari rakyat kecil. Misalnya, Komisi Keadilan dan Perdamaian, Komisi Migran, Komisi Hubungan Antar Agama, Jaringan Mitra Perempuan, Krisis Center, dan sebagainya. Ini upaya gereja. Gaudium et Spes artikel 29. Ini ajaran yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan. Dalam sesi tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan, tapi ini isinya agak lain. Nah, di sini gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa, ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Ini beberapa upaya untuk mencoba memperjuangkan menegakkan hak asasi